Halo Sobat Netizen, di video kali ini kita akan sampaikan lagi updatean terbaru seputar Rohingya. Di sini juga kita akan sampaikan seperti apa sih dukungan penuh dari Prof. Hikmahanto, Guru Besar Unjani, yaitu Profesor Internasional juga, yang mendukung penuh apa yang dilakukan oleh orang-orang Aceh yang menolak penuh dengan kedatangan orang Rohingya ini, yang memang ada beberapa faktor nih, selain yang sudah kita ketahui. Jadi di sini sebelumnya, pihak kepolisian ketika menyelidiki ya adanya kapal yang turun di Sumatera Utara, itu satu kapal yang disebut Karam. Di sini dugaan masyarakat sebelumnya jika kapal Karam tersebut itu diduga sengaja dirusak ataupun dibocorkan agar karam ya, menurut masyarakat Indonesia. Ternyata dugaan tersebut bukan dari masyarakat aja teman-teman. Pihak kepolisian pun mengatakan seperti itu. Di sini kapal diduga sengaja dilubangi hingga karam. Jadi di sini insting polisian tentunya lebih ahli ya dalam menyelidiki hal-hal kayak gini. Jadi dugaan masyarakat selama ini tidak salah seperti itu. Di sini dijelaskan bahwa Kapolres Belawan AKBP Janton Silaban menuturkan bahwa awalnya terdapat 3 kapal yang diduga membawa imigran Rohingya dari arah perairan Aceh. Namun di dalam perjalanan salah satu kapal tersebut karam. Menurutnya kapal tersebut diduga sengaja dilubangi oleh nahkoda kapal. Namun setelahnya di sini calo dan nahkoda yang membawa imigran Rohingya tadi di kapal itu diduga melarikan diri mengikuti 2 kapal lainnya, tidak diketahui kemana perginya 2 kapal lainnya tersebut. Di sini ada ketidaksinkronan juga nih dalam turunnya jumlah orang-orang Rohingya yang turun di Sumatera Utara kemarin. Kalau teman-teman cek di berita-berita resmi, baik itu di situs artikel, blog, ataupun juga dari berita resmi di televisi, yang turun di Sumatera Utara itu ada yang mengatakan jumlahnya 170 orang. Ada juga yang mengatakan 156 orang, ada juga justru yang mengatakan 147 orang. Di sini pun sudah tidak ada kesinkronan dalam pemberitaan jumlah orang-orang Rohingya yang turun di Sumatera Utara tadi. Dugaannya bisa saja dari jumlah 170 orang tadi, itu kemudian sebagian kabur sehingga jadi 156 orang, kemudian kabur lagi jadi 147. Kan kita tidak tahu juga ya, ada ketidaksamaan jumlah di beberapa berita yang mengabarkan soal turunnya Rohingya di Sumatera Utara. Kapal ini berjumlah 3 kapal, yang satu itu kapal sudah karam dikarenakan sudah ketahuan diduga itu sengaja dirusak agar karam, sehingga ini akan masuk ke perpres teman-teman. Jadi kalau kapal sudah karam seperti ini kan itu keadaannya darurat, masuk ke peraturan presiden. Jadi dalam peraturan presiden itu menyebutkan kesimpulannya adalah siapapun orang, baik itu asing ataupun pribumi, yang dalam keadaan darurat itu harus ditolong. Tetapi kalau kita benturkan dengan pasal keimigrasian, tentunya menampung pun sebenarnya bisa menyebabkan pelanggaran hukum. Lalu sebenarnya tinggi mana sih undang-undang yang ada di Perpres soal menampung ataupun menyelamatkan orang yang dalam keadaan darurat dengan Perpres keimigrasian? Kalau misalnya seandainya undang-undang keimigrasian lebih tinggi, tentunya ini akan kalah dibenturkan dengan peraturan perundang-undangan dari keimigrasian. Mungkin ini yang paham adalah pakar hukumnya. Kalau dibenturkan, ini sebenarnya berbenturan. Undang-undang Perpres soal keadaan darurat tersebut untuk menyelamatkan siapapun ya, termasuk orang asing, dan juga undang-undang mengenai keimigrasian. Karena dalam keimigrasian ini menampung itu bisa dipenjara, seperti nelayan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka 5 tahun kemarin tahun 2021 ya, itu 3 orang 5 tahun sudah dipenjara. Itu bukan sekedar kabar aja, udah dipenjara. Dan di sini ratusan Rohingya berlabuh di sumur tersebut, hanya 58 orang yang terdaftar di UNHCR. Nah, seperti apa kira-kira ya? Kita belum tahu nih informasi kelanjutannya, imbasnya mengenai yang tidak terdaftar di UNHCR-nya, apakah mereka akan dipaksa dideportasi, padahal yang ada terdaftar di UNHCR-nya juga itu belum tentu memenuhi persyaratan mereka bisa ditampung di sini kan, seperti itu. Kemudian di sini Prof. Hikmahanto pernah ditanya oleh salah satu stasiun televisi untuk memberikan tanggapan seperti apa tanggapannya ketika ada orang-orang Aceh yang menolak warga Rohingya. Di sini benar sekali itu sangat benar yang dilakukan oleh orang Aceh. Prof. Hikmahanto di sini sangat mendukung. Nah, dari beberapa faktor ataupun kasus yang sudah terungkap ya dan mulai akan diungkap lagi, di sini Prof. Hikmahanto mengatakan bahwasanya tahun 2015 pada waktu itu ada kapal yang terbelah menjadi 2, yang dimana di situ isinya orang-orang Rohingya doang. Jumlahnya ada seratusan lah ya, menurut Prof. Hikmahanto.
yang mana kapal tersebut terbelah dan kemudian orang-orang Rohingya itu berteriak meminta tolong untuk diselamatkan dan berteriak Allah Akbar gitu ya, dan minta tolong, teriak-teriak, dan pada akhirnya nelayan di sana, warga Aceh ini menolong orang-orang Rohingya yang ada di lautan tersebut karena kapalnya itu mau karam, terbagi menjadi dua, mau terbelah gitu ya. Nah, setelah mereka ini ditampung beberapa hari kemudian, semenjak itu tentunya di sini orang-orang Rohingya tersebut itu akan berinteraksi dengan masyarakat dan mulai jenuh. Mereka akan mencari pekerjaan kemana, dan pada akhirnya setelah itu mereka ini semuanya kabur. Jadi dari jumlah ratusan orang Rohingya tersebut yang tadi ditampung, itu bukan sebagian lagi, bukan beberapa persennya lagi, tetapi seluruhnya hilang ataupun kabur entah kemana. Hal itu sudah disampaikan oleh Prof. Hikmahanto dalam kumparan. Kemudian di sini, Prof. Hikmahanto juga bukan hanya menyuarakan aksi penolakan terhadap orang-orang Rohingya saja, tetapi sudah menghubungi UNHCR dan juga teman-temannya yang melakukan ataupun sebagai pegiat hak asasi manusia agar tidak terkecoh dengan yang namanya pengungsi, karena ini belum bisa dikatakan sebagai pengungsi. Nah, UNHCR juga sudah dihubungi menurut Prof. Hikmahanto ya, sudah dihubungi dan ngebales gitu ya, perwakilan dari UNHCR bahwa tetaplah mereka menggaungkan ini adalah kemanusiaan lagi seperti itu. Jadi di sini Prof. Hikmahanto sudah menghubungi UNHCR di sana, tetapi jawabannya seperti itu. Nah, kemudian di sini ketika kita ditanya mengenai penolakan Rohingya ini, jika suatu saat ditanya oleh negara lain, kok Indonesia seperti ini sih menolak pengungsi? Jawabannya, kata Prof. Hikmahanto, bawa saja orang-orang yang selama ini dianggap pengungsi ini ke negara tersebut yang mengkritik pemerintahan ataupun negara kita. Karena pada dasarnya mereka juga pasti akan menolak dari situ. Jadi ngapain susahnya gitu? Kalau negara lain aja mengkritik negara kita karena menolak, bawa saja orang-orang Rohingya tadi ke negara tersebut. Itu kita akan beres sebenarnya ya, untuk mengskakmat negara yang selama ini seenaknya mengkritik kita, tetapi pada dasarnya mereka juga menggiring ke negara kita dan tidak mau menampung orang-orang Rohingya. Nah, di sini perlu diselidiki juga ya menurut Prof. Hikmahanto bahwa orang-orang Rohingya ini sebenarnya itu benarkah mereka ini ada kriminalisasi ataupun juga penindasan di sana? Kan ini belum tentu. Mereka ini sudah ditempatkan di Bangladesh, ada tempat yang sudah aman, campnya bagus. Jadi maka dari itulah di sini Kemenlu ya, Kementerian Luar Negeri, Retno Marsudi akan berkoordinasi di sana untuk membahas masalah ini. Memang di sini yang dibahas seharusnya sih beberapa negara yang harus membahas masalah ini, apalagi kita yang tidak ada keterikatan dengan UNHCR, ini tidak wajib untuk menerima mereka. Bahkan sekalipun kita tidak ke luar negeri, sebenarnya kita bisa menyelesaikannya di Indonesia sendiri, tetap mendeportasi mereka. Karena meskipun nantinya mereka dikatakan sebagai pengungsi sekalipun, itu harus tetap diperiksa di kantor keimigrasian, teman-teman, seperti itu ya. Jadi itulah yang kita sampaikan, apa yang disampaikan oleh Prof. Hikmahanto terkait dukungannya terhadap masyarakat yang menolak Rohingya, karena seperti itu tadi, tahun 2015 ada yang kabur ratusan orang, tetapi tidak viral dikarenakan tidak seviral saat ini.